Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan hidayah, taufik dan hidayah Allah, kita dapat berhadir kembali bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka perkuliahan daring yang dilaksanakan pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, kita tadi dapat bertatap muka kembali, bertatap layar dalam rangka perkuliahan daring pada mata kuliah kajian PKN SD 1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat, ilmu yang kita pelajari bermakna bagi diri kita maupun keluarga kita dan bangsa dan negara kita. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kemarin pada mata kuliah kajian PKN SD 1 kita telah mempelajari tentang sejarah perkembangan PKN ya, yang awal asal muasalnya itu dari sipik ya, kemudian pada akhirnya itu PKN itu tenggelam bergabung dengan PS atau pengetahuan sosial, dan akhir-akhir ini pada kurikulum 2006 sampai 2013 itu muncul kembali ya. PKN yang asal muasalnya itu yaitu civics atau pendidikan kewargaan negara ya, atau kewarganegaraan. Nah, itu merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar maupun sekolah menengah ya, baik menengah pertama maupun menengah atas. Kita tidak mengulang itu lagi, namun kita mengaitkan materi yang telah dipelajari kemarin dengan materi yang dipelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada 3: menjelaskan gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di sekolah dasar ya. Menjelaskan keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Yang ketiga, menjelaskan hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran yang lain. Saya rasa tidak asing lagi PKN itu ya, diajarkan dari SD sampai SMA, bahkan di perguruan tinggi apalagi di PGSD ya, kita 4 kali malah belajar PPKN ya, yaitu yang pertama itu kajian PKN SD 1 ya, mata kuliah ini, kajian PKN SD 2 lagi nanti, pembelajaran PKN SD dan pembelajaran PKN SD 1 dan pembelajaran PKN SD 2. Jadi ada 4 kali lah kita akan mempelajari PKN ya pada khususnya. Kita lanjutkan. Kita kembali kepada definisi awal ya, yang mana PKN itu atau PPKN pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini saya mengutip dari berbagai sumber. Cuman ada 2 saja yang saya kutipkan di sini. Yang pertama, PPKN ya, pendidikan merupakan program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, definisi yang kedua, hakikat PPKN di SD adalah memfokuskan pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter
seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada poin pertama tadi, definisi dari Winata Putra itu, PKN itu adalah salah satu program pendidikan ya, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur berdasarkan Pancasila, katanya seperti itu, dan budaya bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, budaya bangsa Indonesia itu budaya yang baik kan ya. Artinya apa? Artinya budaya kita itu dijadikan landasan moral, landasan nilai yang harus kita lestarikan, yang harus kita taati ya sebagai warga negara Indonesia. Jadi esensinya di situ tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai moral, nilai-nilai yang baik ya, yang luhur, yang memang diturunkan secara turun-temurun kepada kita dari nenek moyang kita sampai ke kita, dan tidak lepas dari Pancasila juga gitu ya. Yang kedua itu fokusnya memfokuskan warga negara agar menjadi warga negara yang mampu memiliki hak dan kewajiban. Nah, artinya sebagai warga negara itu harus sadar melek apa sih kewajiban kita, apa sih hak-hak kita. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi pada intinya itu memfokuskan bagaimana menjadi warga negara yang baik sesuai aturan-aturan yang berlaku, baik itu norma ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini berbicara PPKN sebagai pendidikan demokrasi. Nah, seperti yang kita ketahui, demokrasi ini merupakan ideologi kita, yaitu ya demokrasi ya. Kita itu, negara kita merupakan negara yang demokrasi, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, katanya seperti itu. Agar peserta didik ya selaku warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya tadi. Jadi PKN lah salah satu muatan atau mata pelajaran yang mengajarkan atau memfasilitasi peserta didik agar memahami betul tentang konteks dari demokrasi tersebut. Ada 3 poin penting dari sebuah pendidikan demokrasi yang disalurkan melalui muatan PPKN. Yang pertama itu civic intelligence, kecerdasan dan daya nalar warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Jadi cerdas menjadi warga negara, kalau poin pertama itu. Jadi kalau kita cerdas dimensi spiritual di situ yang pertama. Artinya kita harus hubungan vertikal dengan Tuhan itu harus memang betul-betul dijaga gitu ya. Seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan sila Pancasila ya, sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi unsur-unsur spiritual itu tidak lepas dari kehidupan kita. Ya, jadi memang sangat betul, sangat-sangat benar ya. Kalau ideologi kita itu Pancasila ya tidak mungkin akan tergantikan lagi, karena segala sesuatunya itu dilandasi dengan hal-hal yang berbau spiritual. Tidak lupa dengan eksistensi keyakinan eksistensi Tuhan ya, eksistensi agama ya dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Oke, yang selanjutnya di situ civic responsibility, yaitu kesadaran hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Yang ketiga civic participation, yaitu kemampuan warga negara berpartisipasi dalam tanggung jawab individu, sosial, bahkan sebagai pemimpin, katanya seperti itu. Sebenarnya dari 3 poin ini sudah tercakup dalam kegiatan pemilu ya, kalau kita lihat. Jadi kita cerdas dulu dalam berspiritual. Artinya dalam konteks aplikasinya itu, kalau dalam kegiatan pemilu, ini contoh saja ya, mungkin ada contoh yang lain. Nah, kita terlebih dulu berikhtiar. Artinya berikhtiar orang para ketika kita mengikuti pemilu, biasanya kita terlebih dahulu memahami ya konsep dari pemilu tersebut. Jadi pemilu itu kan pemilihan umum ya, yang tujuannya itu memilih pemimpin atau wakil rakyat, seperti itu. Nah, para wakil rakyat itu kan mereka itu juga berdoa agar mereka sukses ya, seperti itu. Lalu juga mungkin memberikan bantuan-bantuan agar mereka bisa
bisa dilihat oleh masyarakat, seperti itu, dikenal ya, seperti itu. Nah, itu salah satu dimensi spiritual sebenarnya, namun ya kita lihat positifnya ya, saling membantu seperti itu. Selanjutnya, dalam menjadi warga negara yang baik, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita. Hak kita itu memilih ya, memilih pilihan yang memang sesuai dengan hati nurani kita. Sedangkan kewajiban kita yaitu memberikan hak suara kepada calon ya. Dan yang terakhir itu partisipasi. Yang namanya partisipasi itu artinya kita mengikuti kegiatan pemilu tersebut. Apalagi bulan Desember ini kan kalau tidak salah pemilu untuk wakil daerah kita ya, pilkada, pemilihan kepala daerah. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menyalurkan hak dan kewajiban kita dalam memilih. Silahkan pilih ya, pilih wakil rakyat wakil rakyat atau pemimpin daerah yang memang sesuai dengan hati nurani kita. Ini bukan apa namanya, bukan promosi atau istilahnya itu apa, mengikuti salah satu calon, tapi ini sekedar contoh karena aplikasinya seperti itu. Atau lagi contoh yang lain ya, dalam kehidupan bermasyarakat ya, artinya ketika kita mengikuti mengetahui ada suara azan umpamanya sebagai contoh, karena kita harus dalam konteks spiritual ya, civic intelligence, kecerdasan dalam spiritual, otomatis kita paling tidak memelankan suara kita ketika kita berbincang-bincang umpamanya seperti itu, atau mengurangi durasi pekerjaan yang kita lakukan agar menghargai dari apa namanya, panggilan Tuhan seperti itu. Itu salah satu contoh kecerdasan spiritual ya. Terus lagi untuk tanggung jawab sendiri, selain pemilu ada juga kita sebagai peserta didik contohnya, atau sebagai mahasiswa. Kita memang harus betul-betul paham apa tugas kita ya. Tugas kita adalah belajar, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu kita diberikan waktu untuk belajar ya, maka digunakanlah waktu itu untuk belajar ya. Artinya semampu kita belajar, mengisi kemerdekaan, dan memanfaatkan betul-betul kesempatan tersebut ya, seperti itu. Itu yang dimaksudkan konteks bertanggung jawab, hak dan kewajiban ya, responsibility tadi. Terus untuk partisipasinya juga, atau ketika pemilihan ketua kelas biasanya seperti itu sih ya, sederhananya, tidak hanya pemilu. Dalam pemilihan ketua kelas itu pasti ada voting ya. Nah, dari voting tersebut maka setiap siswa atau mahasiswa atau peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih ketua kelas yang memang dianggap mampu dan mau ya dalam mengelola kelas. Nah, seperti itu salah satu contoh dari kegiatan civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Oke, saya rasa Anda paham ya dari penjelasan saya. Oke, selanjutnya setelah tahu hakikat PKN tadi, habis itu ada poin-poin penting tadi yang berkenaan dengan PKN sebagai pendidikan demokrasi. Selanjutnya menurut Winata Putra masih fungsi dan tujuan ya, fungsi dan tujuan dari PPKN itu sendiri. Yang pertama itu pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang kedua pendidikan politik, yang ketiga pendidikan kewarganegaraan, yang keempat pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Oke, pendidikan nilai dan moral ini ya sangat sering kita bicarakan, bahkan di awal-awal pada pertemuan sebelumnya itu kita bicara pendidikan nilai dan moral. Pendidikan nilai itu kalau di kita flashback itu dari budaya, katanya seperti itu ya. Jadi budayalah yang menjadikan salah satu norma-norma yang mengatur kehidupan berkebudayaan bagi kita. Terus lagi disusun melalui pendidikan, aturan-aturan pendidikan, akhirnya bisa
menimbulkan atau menghasilkan pendidikan nilai dan moral yang jelas bernaungkan asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, untuk politik sendiri, ya politik itu kan sederhananya seperti memberikan hak memilih ya, yang memberikan suara kita dan menyalurkan hak pilih kita ya, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam konteks pemilu tadi, dalam konteks pemilihan kepala daerah maupun ketua kelas, itu salah satu pendidikan politik juga ya, bagaimana kita menyalurkan hak kita sesuai hati nurani kita tadi dan menjalankan suatu kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk memilih. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya pendidikan kewarganegaraan, yang jelas ya hak dan kewajiban warga negara itu seperti apa ya. Yang jelas kalau kita sebagai peserta didik tadi, kita mengisi kemerdekaan dengan belajar gitu ya, memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Bagi yang bekerja, pekerjaannya itu bermanfaat bagi dirinya maupun bangsa dan negara, seperti itu. Dan yang terakhir itu hukum dan kemasyarakatan. Hukum ini kan hubungannya nanti aturan-aturan yang berlaku ya, aturan-aturan yang berlaku, apakah hukum itu sifatnya mengikat ya, apakah itu hubungan nanti hukum pidana maupun hukum perdata ya, seperti itu ya, banyak lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi fungsi dan tujuannya itu ada 4 untuk pendidikan kewarganegaraan sendiri. Baik, selanjutnya, nah di sini setelah kita berbicara tentang isu-isu kewarganegaraan, kita membicarakan keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS ya. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 pasal 39 ayat 2 ya dan 3 bidang. Nah, ya oke. Tadi kalau tertulis pada slideshow yang tertulis di sini berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas pada tahun 1989 ya, itu sudah tertuang PKN ya, namun PKN sendiri itu bagian dari IPS. Selanjutnya tahun 1968 ya, itu berdiri sendiri dengan istilah kewarganegaraan. Selanjutnya pada tahun 1975, 1984, 1994 itu PKN sendiri ditiadakan dengan istilah Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Sedangkan pada tahun 2006 dan 2013 ya, 2006 itu kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu dengan istilah kewarganegaraan. Dan yang terakhir pada tahun 2013 itu istilah PPKN. Nah, kalau kita lihat sendiri adapun keterkaitannya secara historis, sebenarnya PKN itu merupakan salah satu ilmu sosial ya, rumpun ilmu sosial yang memang sangat erat hubungannya dengan IPS ya. Jadi kalau kita lihat secara historis di dunia barat sampai di Indonesia pun pendidikan kewarganegaraan sangat melekat di ilmu sosial, khususnya IPS atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi di dunia barat, Amerika sampai di Indonesia, substansi kewarganegaraan itu tidak lepas dari PIPS itu sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi, saya ulang kembali di tahun 60-an ya, itu lekat hubungannya dengan yang namanya PKN dan IPS tadi. Bahkan sekarang pun ya, PKN dan IPS itu kadang esensinya itu tumpang tindih juga, apalagi di kurikulum 2013 dengan pendekatan tematik ya. Nah, itu akan kita bahas setelah ini. Jadi sangatlah erat hubungannya PKN itu karena tujuan dari ilmu sosial sendiri, khususnya ilmu pengetahuan sosial atau social studies, itu tujuannya untuk membentuk warga negara yang baik ya. Bagaimana cara membentuknya? Dengan cara memasukkan konten-konten kewarganegaraan pada muatan pembelajaran tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Ringkasnya, esensi IPS itu
ada substansi kewarganegaraan itu termuat dalam ilmu pengetahuan sosial, ya seperti itu. Dan keduanya merupakan satu rumpun ilmu sosial, ya seperti itu. Oke, itu terkait keterkaitan kewarganegaraan dan IPS. Nah, secara terperinci kalau kita lihat sejarah ya, PIPS itu pada tahun 1945 di Indonesia pada khususnya. Nah, di situ kalau kita lihat ada social studies. Social studies itu kan ilmu pengetahuan sosial atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, di situ termuat beberapa disiplin ilmu, sejarah, geografi, civics. Nah, di SD katanya civics koperasi di SD. Artinya apa? Artinya PKN itu ada ya, ada pada ilmu pengetahuan sosial 1945 sampai 1964. Nah, itu pasca kemerdekaan. Selanjutnya pada tahun 1964-1968, kalau kita lihat di situ berbicara sejarah IPS ya, ternyata ada juga civics di situ ya. Nah, di situ dalam konteks di situ berbicara korelasi ilmu-ilmu sosial. Nah, di dalamnya itu ada ilmu bumi, sejarah, dan civics. Nah, civics di situ ternyata PKN itu ada juga di ilmu-ilmu sosial tersebut, khususnya ilmu pengetahuan sosial yang dikenal dengan istilah PIPS ya. Selanjutnya 1968. Nah, ada juga pengelompokan katanya. Di situ pendidikan kewarganegaraan lagi dengan korelasi ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Jadi ya sangat terperinci, memang ada terus pendidikan kewarganegaraan itu ya. Nah, tahun 1972-73 itu sudah dibedakan antara IPS dan pendidikan kewarganegaraan. Ya, IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan dan atau studi sosial sebagai mata pelajaran terpadu. Nah, jadi masih ada keterkaitannya juga tadi sampai 1984 masih ada juga di KBK. Nah, terus pada tahun 1975 masih ada juga, namun PPKN itu atau PKN itu digantikan dengan istilah pendidikan moral Pancasila seperti itu. Jadi sebenarnya namanya yang berganti-ganti, namun esensinya tetap ada, bahkan ditambah atau ada juga yang dikurangi seperti itu. Karena kita tidak bicara esensi, cuman membicarakan tentang keterkaitan atau keterpaduan muatan PKN ya dengan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu pengetahuan sosial. Oke, nah sekarang kita berbicara PKN sebagai salah satu mata pelajaran atau muatan pelajaran yang dikaitkan dengan pendekatan terpadu. Nah, di sini ada dua istilah, interdisciplinary approach sama integrated approach. Interdisipliner itu yaitu inter itu antar ya, antar disiplin ilmu. Nah, seperti kita bahas tadi, PKN itu merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Jadi kalau kita lihat flashback tadi pada tahun 1945 umpamanya. Nah, di situ ilmu-ilmu sosial itu ada keterkaitan dengan PKN. Jadi civic, geografi, dan sejarah seperti itu. Nah, jadi itu yang dikatakan keterkaitan interdisipliner ilmu tadi. Jadi PKN berhubungan dengan muatan-muatan pembelajaran yang lain atau disiplin ilmu yang lain. Sedangkan integrated approach itu pendekatan terintegrasi ya, artinya muatan PKN itu dikaitkan dengan muatan-muatan yang lain. Contohnya di pembelajaran tematik gitu ya. Jadi, umpamanya ada muatan bahasa, muatan IPS ya, itu dibelajarkan sekaligus dengan pendekatan integrated approach itu atau pendekatan terpadu. Nah, jadi yang poin pertama tadi interdisipliner tadi sudah kita bahas, sedangkan integrated approach itu akan kita bahas secara terperinci setelah slide ini.
Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara pembelajaran terpadu ya, tadi ada pendekatan terpadu, sekarang pembelajaran terpadu. Nah, sekarang kita berbicara dulu secara definisi pendekatan terpadu itu apa. Jadi pendekatan terpadu, pembelajaran terpadu itu adalah pembelajaran yang berawal atau beranjak ya dari tema ya sebagai pusat perhatian. Jadi ada tema-tema tertentu yang dijadikan pengait ya atau mengaitkan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya pendekatan menghubungkan peserta didik dengan dunia sekelilingnya dengan rentang kemampuan peserta perkembangan anak. Jadi idealnya memang kalau yang namanya pendekatan terpadu itu membawa konteks ya lingkungan sekitar anak dalam pembelajaran ya yang dilaksanakan di sekolah seperti itu. Selanjutnya metode pengembangan anak secara simultan ya. Dan yang terakhir merakit sejumlah konsep dalam konsep untuk beberapa bidang ilmu. Nah, jadi pada dasarnya pembelajaran terpadu itu pembelajaran yang diajarkan dengan membuat beberapa konsep, beberapa konten gitu ya dalam satu pembelajaran seperti itu. Oke, adapun karakteristik pembelajaran terpadu sendiri ya, yang pertama itu berpusat pada anak. Ya, jadi yang namanya pembelajaran terpadu itu yang aktif itu siswanya ya atau peserta didiknya. Yang kedua itu memberikan experiential learning atau pengalaman berharga kepada peserta didik, pembelajaran melalui pengalaman. Artinya tadi tidak hanya duduk dan diam peserta didik itu, tapi peserta didik itu menjadi subjek belajar. Atau subjek belajar itu dia yang melakukan action pada sebuah kegiatan pembelajaran. Artinya dia yang belajar, bukan guru yang memberikan atau menyuapi materi seperti itu. Selanjutnya pemisahan antar bidang studi tidak jelas. Jadi yang namanya terpadu itu memang dikaburkan antara beberapa muatan, tapi yang ditekankan di situ adalah tema yang mengaitkan pada pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya menyajikan konsep dalam berbagai bidang studi dalam satu pembelajaran luas hasil pembelajaran sesuai perkembangan anak. Nah, jadi pada dasarnya mengapa di sekolah dasar pada khususnya ya menerapkan pembelajaran terpadu, karena pembelajaran terpadu itu sesuai dengan karakteristik peserta didik ya, khususnya di sekolah dasar. Pada dasarnya anak sekolah dasar itu tidak bisa mentransformasi pengetahuan itu secara parsial. Oleh karena itu difasilitasi dengan menyajikan suatu pembelajaran yang mempermudah siswa itu untuk menyerap. Salah satunya itu dengan cara melakukan pembelajaran terpadu gitu ya, atau menerapkan pembelajaran terpadu yang berpusat pada siswa. Jadi sebenarnya actionnya itu guru itu sebagai fasilitator yang merencanakan ya. Terus guru juga yang memberikan fasilitas agar peserta didik itu memang betul-betul bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Oke, adapun kelebihan pembelajaran terpadu ya ada beberapa di sini bisa dibaca ya dari slide yang saya tampilkan. Sebenarnya sangatlah banyak ya, ada 6 poin yang jelas memberikan pengalaman pembelajaran atau experiential learning tadi. Yang kedua, kegiatan bertolak ukur pada kebutuhan siswa. Jadi apa sih kebutuhan siswa? Harusnya itu yang memang diberikan kepada peserta didik atau siswa kita dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran bermakna ya, menumbuhkan sikap kreatif ya, pembelajaran berdasarkan permasalahan konkret dan menumbuhkan keterampilan sosial. Nah, harapannya seperti itu, tidak hanya duduk dan diam ya dalam proses pembelajaran terpadu tersebut ya. Jadi ada kelebihan-kelebihan ini, harapannya memang terlaksana. Tapi kalau tidak terlaksana berarti ada sesuatu gitu ya, dan tidak mesti juga akan tercapai semuanya dari kelebihan tersebut gitu kan. Jadi pada dasarnya kegiatan pembelajaran itu bisa
mengakomodir peserta didik kita agar peserta didik kita itu menjadi pembelajar atau subjek pembelajaran yang baik gitu ya. Oke, adapun poin-poin penting yang diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran terpadu itu, yang pertama adalah karakteristik peserta didik atau karakteristik anak sekolah dasar gitu ya. Yang kedua, konten disiplin ilmu. Yang ketiga, kompetensi inti ya, KI, kompetensi dasar atau KD. Yang selanjutnya IPK. IPK itu indikator pencapaian kompetensi gitu ya. Lingkungan belajar dan sumber bahan atau sumber belajar penunjang. Jadi poin-poin ini sangatlah penting ya. Jadi karakteristik peserta didik dulu yang paling utama, sesuaikan dengan konteksnya. Artinya apa? Kalau anak itu memang anak berkebutuhan khusus, belum tentu juga bisa dibelajarkan dengan pembelajaran terpadu. Bisa juga mungkin, namun ada treatment tertentu ya. Jadi pada dasarnya kita harus tahu dulu karakteristik peserta didik kita itu seperti apa. Terus disiplin ilmu apa saja yang bisa dikaitkan dalam satu tema tadi gitu ya. Dan tidak lupa pula yaitu KI-KD-nya, kompetensi yang harus dicapai itu seperti apa. Bagaimana mengakomodir lingkungan belajar dan sumber belajar yang penunjang. Dan bahan sumber belajar penunjangnya seperti apa. Jadi lingkungan belajar itu kan hubungannya nanti waktu dan tempat ya. Kegiatan proses pembelajaran yang melibatkan siswa di mana dan kapan ya, seperti itu. Di mana ya, di sekolah umpamanya. Waktunya kapan ya? Waktunya saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu jadi perlu diperhatikan itu. Nah, di sini terdapat beberapa jenis model pembelajaran terpadu ya. Yang pertama itu connected, yang kedua sequence, yang ketiga share ya. Connected itu mengaitkan beberapa konsep, sedangkan sequence itu artinya menyusun materi secara sistematis, dan yang ketiga itu share, yaitu pembelajaran yang dibelajarkan secara tumpang tindih gitu ya. Yang selanjutnya itu web, yang keempat itu web, yang kelima itu thread, yang keenam itu integrated ya. Nah, itu ada 6 jenis model terpadu gitu ya. Cuman yang sering digunakan di sekolah dasar itu yaitu web ya, web, integrated sama connected ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi pada dasarnya pembelajaran terpadu itu diajarkan di sekolah dasar. Kita berbicara tadi keterkaitan dengan PKN itu sendiri. Jadi PKN itu tidak hanya sebenarnya dibelajarkan dengan berhubungan dengan IPS saja, namun bisa juga ada keterkaitannya dengan muatan-muatan atau pelajaran yang lain. Nah, kalau di IPS itu, kalau keterkaitannya dengan IPS itu secara historis memang IPS dan PKN itu memiliki substansi yang memang mirip ya, memang memiliki kesamaan ya. Dan tujuannya itu adalah membentuk warga negara yang baik sesuai dengan hak dan kewajiban dan berasaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Sedangkan PKN itu sendiri dihubungkan dengan mata pelajaran yang lain, yaitu dihubungkan dengan pembelajaran terpadu ya, atau yang dikatakan sekarang itu pembelajaran tematik terpadu gitu ya. Yang mana pembelajaran terpadu itu merupakan pembelajaran yang pada prosesnya itu praktisnya membelajarkan beberapa muatan yang dikaitkan oleh konsep ya, konsep, tema ya, substansi, KD ya, kompetensi dasar, dan IPK ya, dalam proses pembelajaran yang berbeda, dalam proses pembelajaran. Jadi pada dasarnya pembelajaran terpadu itu yang menghubungkan muatan atau mata pelajaran PKN dengan mata pelajaran yang lain seperti itu. Oke, itu paparan singkat terkait hubungan mata pelajaran PKN dengan IPS dan mata pelajaran PKN dengan mata pelajaran yang lain di sekolah dasar pada khususnya.
terkait proses pembelajaran ya yang dilaksanakan secara daring. Ada mata kuliah kajian PKN SD 1 ya. Materinya tadi yaitu hubungan PKN dengan IPS dan hubungan PKN dengan mata pelajaran yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berpartisipasi menonton dan menyimak pembelajaran dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, tolong di subscribe. Bagi yang merasa bermanfaat, tolong kasih like. Jika tidak bermanfaat, boleh dislike ya. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Makasih atas waktunya juga telah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.